Bayangkan kamu lagi beli kopi di warung depan rumah. Bukan pakai kartu kredit atau uang tunai, tapi cukup scan QR Code dari HP-mu. Nah, transaksi semacam ini mungkin terlihat biasa buat kamu. Tapi tahukah kamu, ini bisa jadi awal dari perang besar antara Indonesia melawan raksasa pembayaran global seperti Visa dan Mastercard. Dan di tengah perang ini, ada satu senjata andalan Indonesia, QRIS. QRIS itu singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, alias sistem pembayaran berbasis kode QR yang dibuat oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Kalau dulu setiap dompet digital punya QR sendiri-sendiri, sekarang mereka semua harus mengikuti standar QRIS. Jadi satu QR bisa dipakai oleh GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan lainnya. Ini bukan cuma soal kemudahan, tapi juga tentang kedaulatan digital nasional. Menurut ekonom Benny Batara, angka transaksi QRIS di Indonesia sudah mencapai 960 triliun per tahun. Dan kalau kita lihat harian, itu artinya sekitar 80,5 triliun per hari. Angka itu luar biasa besar, bahkan lebih besar dari PDB tahunan beberapa negara kecil. Tapi siapa yang terkena dampak langsung dari lonjakan ini? Jawabannya, Visa dan Mastercard. Dengan migrasi pengguna ke QRIS, kedua perusahaan ini dilaporkan kehilangan sekitar 26 miliar per hari di pasar Indonesia. Kenapa? Karena selama ini mereka mendapatkan pendapatan dari biaya interchange fee setiap kali seseorang menggunakan kartu kredit atau debit mereka. Tapi sekarang, banyak transaksi yang beralih ke QRIS yang biayanya jauh lebih murah, bahkan nyaris nol untuk pengguna. Apa sih faktor utama di balik kesuksesan QRIS? Pertama, biaya rendah. Biaya transaksi QRIS sangat rendah dibanding kartu kredit atau debit. Cocok untuk UMKM dan pedagang kecil. Kedua, generasi muda mendominasi. Milenial dan Gen Z lebih suka dompet digital daripada kartu fisik. QRIS jadi jawaban atas kebiasaan baru ini. Ketiga, dukungan pemerintah. Pemerintah aktif mempromosikan QRIS lewat diskon, insentif, dan kampanye inklusi keuangan. Tapi meskipun QRIS sukses besar, para ekonom memperingatkan, ini belum akhir cerita. Karena Amerika Serikat, sebagai negara asal Visa dan Mastercard, bisa saja merespons. Entah lewat tekanan diplomatik, regulasi ketat, atau bahkan ancaman siber terhadap infrastruktur pembayaran kita. Apalagi kalau kita bicara soal server QRIS yang sebagian masih bergantung pada layanan internasional. Ini bisa jadi titik lemah. Indonesia harus mulai membangun kedaulatan digital yang kuat, mulai dari memperkuat server dalam negeri, hingga meningkatkan perlindungan siber. Selain itu, diplomasi ekonomi digital juga penting agar Indonesia tidak dikucilkan di panggung global. QRIS bukan hanya alat bayar, tapi juga senjata strategis dalam perang ekonomi digital. Jika kita bisa menjaga momentum ini, Indonesia bisa jadi contoh bagi negara berkembang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang masa depan uang dan teknologi di Indonesia.